berapa juta? 6 juta. 6 juta. Kalau ini 1,8. Tapi ini banyak yang ada 1,8. Yang ini kita pakai 100. Ngapain? Lu nggak mau dikomentarin, lu bikin begini ngapain? Enak, Mami. Yang lebih tebal lebih enak. Ini dia guys, ini benar-benar dingin banget. Terus ini juga anti kebos, anti namanya keluar. Ngapain? Besi-besinya, pakai setrika. Jadi kalau kamu pengen brutal-brutal, Thank you. udah bisa ya. Gitu. Menang banyak lu ya, anak artis terkenal mijet-mijet elu. Menang banyak kau. Anaknya Ruben Onsu jadi tukang pijet. Menang banyak kau ya. Kenapa ikut urusan orang? Karena emang itu nggak pantas dipertontonkan, ngerti kau? Sini gue yang pijetin. Gue injek-injek pakai sepatu tentara mau. Hah? Gue pinjem dulu sepatunya mertua gue. Gitu lu gue injek-injek pakai sepatu tentara mau lu. Menang banyak anak Ruben Onsu suruh injek-injek. Aduh. Belum apa-apa udah suruh pijet. Apa sih? Kok bisa sih sampai segitunya? Ya Allah. Gimana nggak geram coba ngelihatnya? Hah? Iya, gue injek-injek. Rela gue nggak usah dibayar, tapi sepatunya sepatu tentara tuh. Bobot gue 65 kilo, gue injek. Ya, gedek banget. Apa? Nggak boleh ngurusin apa? Hah? Hal-hal yang kayak begitu yang nggak bener kita nggak boleh komen. Lu asik-asik display setengah jam 200 juta. Asik-asik lu ya ngomongin si Ruben. Giliran ada yang ngebela Ruben nggak boleh ngomong. Enak aja lu. Injek-injek botol. Astagfirullahaladzim. Anak kecil disuruh itu, ya ampun. Anak kecil tugasnya belajar, bukan nginjek-nginjek tamunya mama. Di rumah ayah lagi, di rumah ayah itu ya. Laki bertamu di rumah ayah, ayah yang bayarkan ayahnya. Ayah yang bayarkan ayahnya. Ini kan rumah anak-anak, tapi anak-anak sudah tukang pijet. Gak bener lu ya. Anak lu jadi tukang pijet di rumah ayahnya. Gimana sih? Konsepnya itu lo gak jelas banget. Alah, mau pacar mau apa, belum kawin, gak ada. Gak ada. Belum kawin, belum kasih seserahan, belum kasih berlian, belum kasih 200 juta sebulan. Sorry. Ayah masih lebih terdepan. Ayah masih lebih juara. Ayah yang bayar semua. Ayah. Buat anak-anak lu jadi tukang pijet lu yang bener aja. Di rumah ayah mijetin tamu. Ngapain mijetin tamu laki? Aduh. Gimana nggak radang itu si Ruben? Gue aja radang gue ngelihatnya. Meradang gue langsung. Apa-apaan? Rumah gue, anak gue jadi tukang pijet, nginjek-nginjek kaki begini-begini. Alamak. Kemarin pada nggak nyadar ya, pada nggak ngelihat itu ya, huh? Yang ngebela-belain ini loh. Lu pada nggak ngeliat itu aneh. Pembelanya mana pembela? Coba keluar pembelanya mana pembelanya? Pembelanya mana sini? Coba. Mana pembelanya? Pembelanya itu. CEO mana? Hah? Lu pada nggak ngeliat itu aneh? Lu pada nggak ngeliat itu aneh? Itu tuh aneh, ngerti nggak sih lu? Aduh. Coba kasih paham. Itu tuh aneh. Lu kesirep apa kenapa sih pada ngebelain tuh lu kesirep? Lu dikasih apa? Dikasih 350 perak lu. Jadi hilang rasa manusiawinya. Jadi hilang logikanya. Itu nggak logika itu. Itu nggak pantas kayak begitu, ngerti nggak sih lu?
Ya, itu rumahnya ayah. Kan ayahnya yang bayar. Ini kan rumah anak-anak. Ya, oke. Ini kan rumah anak-anak kata mamahnya ya kan. Tapi kan ada biaya yang dikeluarin oleh ayah. Loh kan ayahnya yang bayarin. Terus itu rumah dipakai buat nge-live. Ada tamu datang laki. Bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa ya. Nggak ada hubungan terikat dalam rumah tangga atau apapun loh ya. Terus disuruh anaknya yang kecil itu mijetin, nginjek-nginjek kaki. Lu bilang itu normal? Udah deh lu pada parah lu. Lu pun udah ke hipnotis, gue nggak tahu apa deh. Nggak ada cerita lantang. Gue paling lantam, gue nomor satu paling depan. Gue bilang itu aneh. Wajar kalau Ruben ngamuk ya. Gue aja gemes gue ngeliatnya. Nggak ada itu. Belum jadi suami masuk ke rumah orang lagi begitu. Rumah yang bayar juga ayah lagi. Ya Allah. Gimana nggak ngamuk coba? Udah gitu ya yang donatur anak ulang tahun nggak dikasih tahu mau bisa datangnya nih. Lu pakai akal deh. Lu pakai pikiran kita normal ya. Kita mengharapkan nih duit dari orang. Lu minta baik-baik nggak? Apalagi dikasih ratusan juta tiap bulan. Kalau gua mah ya Allah, nih injek deh ini gue deh. Nih gue jadi kayak kuda-kudaan, lu injek gue biar lu nggak kena becek. Biar lu gak kena becek, gak apa-apa lu injek gue. 200 juta, Bo, tiap bulan. Gimana nyarinya itu? Itu 200 juta cuma-cuma loh, Bo. Tiap bulan segitu. Kurang. Kan berhenti kan gara-garanya nih. Ruben nanya, mana rinciannya nih 225 jutanya kan gitu ditanya. Wajar dong kita ngasih orang katanya ada biaya ini sampai 250 juta. Mana rinciannya? Kagak dikasih. Akhirnya ya udah dibayarin uang sekolahnya aja kan. Ngamuk. Nih, bentar gue pakai ini dulu ya, say. 15 menit aja nih. Nih, dengerin. Wajar orang minta rincian itu wajar. Namanya kita ngasih orang, pengen tahu dong dibawa kemana nih duit gue. Nih, dengerin ya. Hah? Di jam aku brownies dan selesainya juga pas selesai brownies. Nah ini nanti ini gue emosi kalau ngomongin ulang tahun nih gue emosi banget. Bentar, yang ini nih guys, bener-bener deh, ampun gue. Nih Yang istilah yang 200 itu ya. Iya, jadi dia komplain juga cuma 75 juta. kan komplain nih denger. Nah jadi ini chat komplain dari S. Jadi kan ada peristiwa ya, ada peristiwa yang kita buktikan transferan per bulan itu kan 225, 167, 87 ada ya. Nah jadi karena Ruben minta rincian penggunaan nggak diberikan, kartu kredit di luar yang dikasih itu juga tidak ada rinciannya. Akhirnya Ruben hanya membayar hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Uang sekolah sama uang les yang nilainya 75 juta. Nah 75 juta S komplain, kok cuma 75 juta gitu. Ini nggak balik pengacara ya. Jadi kalau dibilang Ruben apa ngomong suruh pengacara yang ngomong, ini saya nggak tahu nih. Baru sekarang saya tahu. Dan masih ditambah lagi tuh Pak bawahnya. Ya, ketika ada komplain, kok cuma 75 juta, Ruben masih tambahin lagi 40. Gila. B-nya. Di mana laki ya? Komplain 75 juta masih ngasih 40 karena kan 40 itu seingat gue uang perawatannya yang zaman dulu. Ya Allah Ruben, lu terlalu baik lu, Bo. Lu terlalu banget lu.
Aduh, lu terlalu baik lu Ben. Asli. Akhirnya mangkak. Ya kan lihat tuh kayak begitu. Aduh ya Allah, Ruben. Iya. Kasarnya sih diduga sih ya model-modelannya ya udah kayak itu spons diginiin terus sampai kering kerontangnya itu sponnya ya. Tapi masih tetap aja dibilangnya apa, pergi mati sono, gila. Yang ngomong kayak punya kontribusi apa sih lu? Kontribusi lu apa sih? Gue tanya lu yang ngomong lu. Pergi mati sono, pergi mati sono. Bener-bener ya. Gimana gue nggak gemes? Dah gitu, ulang tahun pun dicari juga, nggak pakai diajak diskusi. Lu kalau mau minta duit sama orang, lu baik-baik lu. Ya. Lu pikir mental anak dong. Hubungi dong ayahnya yang udah ngasih dana sekian belas tahun. Cuma tinggal chat doang kok. Lu mau panggil apa kek? Nama doang, Ruben, anak kita nih, ulang tahun. Yang kosong waktunya, boleh nggak kasih tahu, kita cocokin yuk sama-sama jadwal kamu, jadwal aku, dan jadwal CEO. CEO kan harus ikut terus untuk cabut-cabut uban aku. Sumpah. Gemai gue ngomong gitu loh. Nih gue ajarin ini, harusnya tuh ngomongnya begitu. Dan kalau lagi ulang tahun anak, udah nggak usah rendeng bawa orang kali, ngapain sih? Gemes. Ulang tahunnya acaranya kayak gimana sih? Gue belum lihat sih acara ulang tahunnya. Mana nggak ada, nggak masuk ya? Udah dimasukin kayaknya. Nggak ada nih. 2026 nggak ada ulang tahunnya. Oh ini 2 hari yang lalu. Dirayakan di salah satu mall, di restoran, dan kebetulan memang Ya, Ruben bilang, ya, ketika saya tanya tentang ulang tahun anaknya, dia bilang, dia tidak memungkiri bahwa pada hari Selasa kemarin itu dia di chat, ya kalau nggak salah ya, sama S gitu, untuk memberikan undangan gitu, undangan inilah ya, itu misalnya undangan anaknya, undangan Talia, itu Talia ya kalau nggak salah ya. Nah, undangan perayaan ulang tahunnya di hari apakah di hari ini atau di hari ini ya kalau nggak salah ya. Ruben baru memberikan tanggapan dan responnya pagi tadi gitu. Dan saya tanyakan, kenapa Ben kalau memberikan responnya baru hari ini? Ya iyalah Bang, katanya, yang mau ulang tahun anak kami, katanya. Yang mau ulang tahun itu bukan anaknya S saja, tapi juga anaknya Ruben gitu. Harusnya si yogianya sepatutnya ya, ketika bicara ingin merayakan ulang tahun anak, maka harusnya ibu dan ayah itu duduk bersama, atau kalau tidak berkomunikasi, merencanakan, membicarakan waktu, tempat perayaan tersebut gitu. Tapi ini Ruben hanya sebagai undangan gitu. Gila. Dan yang paling sangat disayangkan, waktunya bertepatan dengan waktunya Ruben itu live
di salah satu stasiun TV. Dan apa undangannya waktu perayaannya bertepatan dengan program live gitu loh. Nah, apa nggak ada waktu yang lain? Aduh. Tidak didiskusikan. Nggak ada diskusi. Aduh. Tidak bisa hadir, ya dia tidak terlalu merespon undangan tersebut meskipun dia sampaikan atas ketidakhadirannya. Nah, dengerin ya, anak ayah Ruben yang ulang tahun. Selamat ulang tahun sebelumnya dari Mamski. Happy birthday to you. Semoga kamu menjadi anak nanti yang dewasa, yang baik, yang sehat, bahagia lahir batin, yang cerdas berguna untuk orang tua, ayah dan bunda. Amin. Dengar ya, bundamu kan bilang ayah itu adalah yang membayar semuanya untuk kalian, untuk anak-anak. Dan kamu ulang tahun tepat di saat ayahmu sedang mencari nafkah buat kalian. Ayah gak pernah diajak diskusi. Kalau diajak diskusi, pasti ayah akan memberikan waktunya. Pasti 1000%. Mamski yakin. Tapi ini ayahmu cuma sebagai undangan saja. Gak ada spesial-spesialnya. Cuman kayak undangan saja. Tapi posisi ayahmu harus bukan dibebani ya. Ayahmu pasti gak merasa itu beban. Tidak akan pernah merasa itu beban. Tapi dituntut terus tanpa bisa punya waktu dan kedudukan sebagai ayah kalian. Ini uji labnya nih, SIG-nya nih. Cuman lembaran yang ininya mana ya? Bentar gue cari dulu. Aduh lama nyarinya. Tunggu ya, tunggu dibalas dulu. Apa ini seru banget nih. Ada gue lihat tulisannya tapi ditutup nih. Kenapa tulisan lu ditutup? Halo Queen. Halo Queen, bawa hoki bagus, lebih kucing daripada CEO. Sama anaknya Ruben. Aduh, gue capek deh. Beneran sumpah sama si CEO itu ngebahas itu sumpah capek banget guys. Kayak gimana ya, bener gue ambil air putih dulu. Sambil kita makan dulu boleh ya, Mamski udah mulai lemes nih. Dibawain mbakku, Mbak Iin bawa ini loh. Apa namanya? Combro. Kita makan dulu ya, sarapan ya. Iya, di acara live. Iki loh. Duduk jembrem. Apa jenenge? Yang pakai combro. Enak banget Mbak Ibu, gimana nih? Hah? Saya nggak mau. Enggak ya? Enak banget. Ada berapa? Satu-satu. Cuma kita satu. Buat saya. Enggak. Yang asin mana? Ada ini. Enak banget. Agak pedas ya. Lembut banget. Ini singkongnya ini di hancurinnya lembut banget. Like lo guys. Aku yo meradang. Opo mergo iki lho sing tak omongi. Tuntutannya
Hanya saja Ruben nggak mau, ya, karena Ruben sudah melihat ada gelagat, khawatir rumah yang menjadi harta bersama ini diklaim adalah harta yang bukan menjadi harta bersama. Kacau. Yang akhirnya ini bisa membuat Ruben khawatir anak-anak yang ada dalam pengasuhan ibunya berpikir bahwa ayahnya nggak buat apa-apa. Bahaya. Ayahnya nggak memberikan apa-apa. Maka rumah itu pun ayahnya nggak ada andilnya. Itulah makanya muncul kita hitung-hitungan. Betul. Hitung-hitungan. Kalau memang misalnya mau diserahkan ke anak harus jelas bahwa di ujung perjalanan itu mama yang lunasi, tapi dari awal sampai pertengahan jalan papa yang bayarkan. Betul. Betul. Fair. Tapi kalau misalnya ingin diklaim itu sepenuhnya adalah hasil jerih payahnya dia tanpa ada andilnya Ruben, wajar nggak kalau Ruben minta kembalikan uang gue? Wajar. Wajar. Wajar lah, kembalikan uang gue. Wajar. Kan itu punya lu. Dan jangan dibolak-balik seolah-olah klien kami tidak waras, kami juga tidak waras. Kami tidak pernah meminta pengembalian, kecuali memang ada indikasi aset itu ingin diklaim sebagai aset pribadi. Hanya saja Ini kan nggak enak banget ujung-ujungnya ya suami istri ya, Bo. Sumpah guys, aduh. Roti nggak beli? Beli dong, sayang. Sayang. Bener guys. Beli tanah siapa, ngebangun siapa? Kontraktornya aja almarhum, mertua. Segitu baiknya loh. Almarhum mertua. Say. Nih buat anak-anak biar tahu ya yang bayar siapa ya. Kita pasang guys. Bukti nyata, bentar gue cari dulu. Udah gue simpen kok. Mana tuh? Nah ini. Tanggapan Sarwenda soal kepemilikan rumah yang ditempatinya. Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Nah, Terus kalau misal orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu, karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Gitu. kan ayahnya. Nanti lu bilang kan, giliran bayar-bayar ya kan ayahnya. Gue urusin. Biarin orang urusan orang, gue urusin. Gue urusin. Nih. Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa dong. Orang transferannya 225 juta sebulan, gimana nggak? Transfer suami, uang gue bikin di dalam rumah. Tapi kan transferannya dari mana? Coba ditelusuri. Pendapatan Anda dari mana? Bulanannya. Mulut gue jahat untuk fakta ya. Mulut jahat itu untuk memfitnah orang. Gue dengan fakta. Putih. Dengerin ini, yang bilang mulut gue jahat ya Fafi. Dengerin kau. Tanggapan Sarwenda soal kepemilikan rumah Dengar. yang ditempatinya. Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang
ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misal orang selalu bilang, Kalau rumah anak-anak lu ngapain ada cowok masuk? Kalau emang rumah anak-anak lu, nggak lu pakai dong tuh rumah buat hahihi. Ya? ya Sarwenda begini-begini. Gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu. Karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah, dari awal isi rumah, aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dok, hitam putih sama isi rumah, dananya lebih gede mana? Isi rumah. Aku benar-benar sangat berusaha sekali gitu loh. Jadi ya tolong jangan dibawa ke sini, dibawa ke sot. Aduh, pinter banget lu ya. Terus lu minta 200 juta per bulan lebih itu duit dari mana? Gue tanya, itu kan duitnya si mantan suami. Duit lu yang pure duit lu sendiri itu gimana? Ya nyari 350 perak, mesti typingnya mesti kenceng, say. Iya, buset deh, soal rumah mau dibuang begitu aja. Balik nih ke postingannya Ruben ya. Kita buka fakta, guys. Biar buka-bukaan, biar nggak simpang siur berita cuman dari katanya. Gue sih kalau Mamski yang namanya bikin pemberitaan kasus itu bukan kata gue, tapi katanya orang yang bermasalah itu gue kasih lihat ke kalian nih orang ini ngomong begini ha. Ya, biar tahu diri. Oke? Nih, masalah rumah. Ini lagi nih, diposting sama Ruben nih. Masa bilang mantan ayah nih? Dari mantan ayah. Ini juga mantan ayah, lu gimana lu? Mantan ayah? Gimana sih? Tapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, Kewajiban mulu yang diungkit kewajiban mantan ayah. Mana ada mantan ayah, Pak? Mana ada mantan ayah? Buset dah. ayah Mantan pengacara ada. Ya, mantan pengacara ada, Pak. Wah, gila sih nih. Minyak ini habis ya. Habis. Minyak bawang. Nah, termasuk mengenai masalah apa lagi yang tadi dibahas ya, mengenai masalah aset misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita ada bukti bahwa Ruben itu selama ini tertib untuk membayar cicilan KPR ke Bank BCA itu yang per bulannya itu bisa mencapai 379 juta per bulan. 379 juta per bulan. Dan ini tidak dibayarkan beberapa lama gitu. Dan ketika tidak dibayarkan beberapa lama, timbul artinya itu pembicaraan antara kuasa hukum dengan kami terkait dengan masalah bagaimana realisasinya. Nah, sama seperti yang saya bilang kemarin itu, seyogianya kalau kita tidak ada tendensius terhadap harta bersama itu di bagian-bagian tertentu, gua mau ini, gua mau itu. Sebenarnya fairnya itu adalah seluruh harta bersama, harta gonogini yang ada dalam perkawinan itu
data, ya berapa jumlahnya, apa aja bentuknya, lalu kita kelompokkan mana yang sudah tidak dibebani kewajiban apapun dan mana yang masih dibebani kewajiban apapun. Lalu kita bagi dulu yang tidak dibebani apapun, 50-50. Setelah itu baru kita melihat bagaimana objek yang masih dibebani kewajiban. Setuju. Apakah kita mau lunasi bersama-sama, berarti sisa kewajibannya berapa, kita akan setor kewajiban kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapat dari pembagian yang pertama. Ini normalnya seperti itu, ya. Tapi kan ini tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dari sananya sudah ada mana saja yang akan menjadi bagian dari pihak kedua S dan mana saja yang diberikan untuk pihak pertama. Jadi saya rasa ini jangan diputarbalikkan gitu. Nah, di situ notaris yang dipilih oleh S sendiri yang mengatakan bahwa akan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan. Oke. Apakah salah ketika kami menafsirkan diberikan sepenuhnya dalam kekuasaan setelah akta ini ditandatangani, kita minta mana surat-suratnya yang menjadi bagian kita? Iya, betul. Lalu dikatakan lunasi dulu dong kewajiban yang di sana. Loh, tapi faktanya terkait dengan masalah kewajiban yang ada di bank itu dikatakan itu akan menjadi tanggung jawab para pihak. Para pihak. Bukan tanggung jawab pihak pertama. Betul. Nah, termasuk mengenai masalah Suami istri laki bini kalau udah punya anggunan di bank gitu ya, untuk bisnis kayak untuk apa kayak, itu menjadi tanggung jawab berdua. Keren ini. Jelas banget. Gak bisa lu cuman mau orang itu bayar terus. Sementara dikuasai total, dikuasai dengan kata-kata anak. Ya ini kan memang ada yang harus dibayarkan, kan ayahnya. Dengan kata dan apa namanya nih, tamengnya tuh anak, ya. Disebutkanlah gitu loh dengan gagahnya ayahnya. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Ada tanggung jawab para pihak ya, bukan sepihak. Para pihak loh. Gue lihat itu tayangan ya di VT. Kontraktornya aja sempat pakai almarhum mertua kan. Buset. Mau lo pakai almarhum mertua lo. Gila sih. Kebaca banget gitu. Kasar banget, Bo, mainnya, Bo. Kasar banget mainnya. Orang mah main alus-alus gitu loh. Kayak kasar banget gitu loh, guys. Terus ya banyak ini yang mujair-mujair ya. Pada ngerujak Ruben ya, bilang Ruben nggak mau datang lah ulang tahun. Hey, gua setuju sama Igun. Perasaan bapak itu ayah lagi kerja cuma sejam doang, lu ngapain ngadain ulang tahun di jam yang sama? Bener-bener ya, kasar banget gitu loh. Terus dibikin lagi, tuh kan lihat tuh nggak dateng, ngomong dulu ke sama ayah, sang donatur. Ya, mau ulang tahun nih, enaknya jam berapa ya?
Ayah kan biar kerjaannya kan buat bayar saweran. buat bayar ya kan? Ayah kan donatur abadi. Ampun gue. Dituntut bayar, tapi secara nggak langsung juga, bukannya secara nggak langsung ya, memang nggak nyebutin nama, cuman kan itu ada omongan 200 juta tuh pas lagi live ngomongnya kayak begitu. Cicak. Giliran anak ulang tahun dicari jam yang sama dengan si ayah yang lagi kerja. Buset dah. Ini loh sampai nih lihat nih ya. Apalagi ya? Sampai Igun aja bilang nih. Aduh. Nih. Jadi hari ini kan Tania Kalia ulang tahun. Ya, apakah hari ini lo udah Bukan yang gini nih. Perayaan ulang tahun ke-21 penyanyi muda Betty Nih. berlangsung Tunggu. Kebetulan hari ini kelihatannya kan ulang tahun. Sama ya, ulang tahunnya. Betul, sama. Dan itu dirayakan di salah satu mall, di restoran. Dan kebetulan memang bertepatan di jam aku brownies. Dan selesainya juga pas selesai Parah banget ini Ben. Aduh Ruben. Nih lihat nih. Parah banget. Aduh. tahun. Sama ya, ulang tahunnya. Betul, sama. Dan itu dirayakan di salah satu mall, di restoran. Dan kebetulan memang bertepatan di jam aku brownies. Dan selesainya juga pas selesai Kok brownies. bisa? Gitu. Kok bisa bikin acara ulang tahun pas banget di jam kerjanya ayah yang udah orang pada tahu semua. Aduh. Terus gue kok bisa gitu loh. Lu bikin acara ulang tahun pun ya nyama-nyamain lu ya. Gue gemes banget. Aduh ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bener-bener. Aduh Tuhan. Ya memang nggak bisa hadir gitu karena Kebetulan ya. Iya, karena bisa Kayaknya mall buka jam 9 atau jam 10 malam ya. Nah, bekerja kan. kayaknya mau buka jam 9 atau jam 10 malam ya. Bener banget Igun, bener banget. Kok bisa bikin acara ulang tahun pagi-pagi? Ini syutingnya kapan ya? Kok bisa sih? Caranya di mall ya, kalau di hotel masih ini 2 jam gitu ya. Iya, gitu. Acaranya 2 jam di mall. Saya cuma Datang. Katanya suruh cari duit buat transfer. Kan ayahnya. Yang bayar kan ayah. Ini dibikin di pas lagi ayah cari kerja. Ayah menjalankan kerja. lagi ramai gitu. Ya, lucu gitu loh. Sementara lu bilang yang bayar-bayar ayahnya. Nih, gue kasih lihat nih, biar lu nggak lupa ya. Aduh. Tanggapan Sarwenda soal Nih, dengerin nih. yang ditempatinya. Nih, Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya. mohon maaf nih ya. Karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Rumah anak-anak. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, nggak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Tuh. Tuh. Kan ayahnya. Ayahnya lagi cari uang. Ngapain lu bikin ulang tahunnya pas ayahnya cari uang? Kan ayahnya yang bayar. Gimana sih? Logika dong. Udah ada donatur, sang ayah donatur ratusan juta per bulan bisa keluar.
Cari dong waktu yang ayahnya ada. Disuruh cari duit, bikin ulang tahun pas banget jam kerja kita. Gimana sih lu? Lu bagaimana pemikiran lu? Gak masuk akal ya, dalam satu hari ada 24 jam ya. Pas banget itu dibikin acara ulang tahun pas ayah lagi cari uang untuk bayar untuk anak-anak. Nih, pikir ya. Kan ayahnya, ini omongannya kamu sendiri ya, kan ayahnya yang bayar untuk anak-anak. Kok pas ayah lagi cari uang yang mana untuk bayar anak-anak, kok nggak diajak diskusi gitu loh si ayah ini? Ya, mau ulang tahun. Yang ayah kosong, oh ya tunggu setelah ayah kerja ya, cari duit buat kalian. Pasti begitu, sebentar ya, bisa nggak jam sekian? Ada nggak kayak begitu tanya? Ada nggak? Jangan gue sampai tinggi lagi nada gue. Udah mau tinggi lagi nada gue ini. Hah? Mau tinggi lagi Mamski nadanya Mamski ini. Iya kan harusnya tanya begitu dong manusia normal, orang normal. Hello, ini orang bayar terus loh. Baru 6 kali doang, 6 bulan doang. Yang dia stop karena dia ngerasa gimana, gue aja panas dada gue. Padahal bukan anak gue itu, bukan keluarga gue, panas gue ngeliatnya. Panas beneran. Kok kayak gak fair banget gitu loh. Gak bisa sabar, say. Apa susahnya sih nanya doang? Ya, ayah kan kerja nih cari duit buat anak-anak, buat kita. Buat anak-anak kita. Iya dong itu anak-anaknya ke kalian berdua. Ya tanya. Manggilnya udah gak ayah lagi kali ya. Manggilnya apa gue rasa? Bro. Anak-anak mau ulang tahun nih. Yang kamu gak kerja. Yang udah selesai cari uang buat anak-anak. Ya kan gitu. Kan ayahnya, giliran bayar duit aja kan ayahnya. Hah? Parah kalau manggilnya kayak begitu. Ingat ya, itu ada mental anak-anak ya. Katanya mau melindungi anak. Ya hormati dong bapaknya. Dengerin ya, ini Mamski jujur nih. Mamski apa adanya ngomong. Anak itu kalau bapaknya dihina-hina, dijelek-jelekkan, itu ada rasa nyes loh. Karena itu kita berasa gitu di badan kita. Gua kan dari beliau gitu loh. Pasti kita akan cari kebaikan-kebaikan bapak kita nih apa ya, untuk kita juga bisa jejak jadi manusia. Ini kalau gue ngomong gini agak sedih gue. Pasti kita inget-inget, oh bapakku pekerja keras loh. Oh, bapakku ganteng misal gitu ya. Bapakku itu jago mesin misal gitu. Cari kebaikan bapak supaya kita bangga. Karena kan turunan ya. Darah daging gitu loh. Bayangkan kalau bapak kita dihina-hina. Berarti kita kayak gitu dong. Karena kan kita merasa, ngerti nggak maksud Mamski? Sama, ibu juga sama. Makanya kalau orang tua cerai, jangan jelek-jelekin satu sama lain. Buat anak tuh sakit banget loh. Karena anak tuh nyari, bagusnya gue dari mana ya? Oh, gue dapet ini tuh dari papa aku loh. Tulang aku nih kayak papa aku, tinggi besar kayak gitu. Misal, itu contoh kecil. Anak tuh nyari, aku nih asal dari mana ya? Jangan terlalu menghina-hinakan asal darah daging kita. Itu sakit rasanya, nggak enak. Karena nyari jati diri tuh anak tuh biasanya
mirroring orang tua. Dan mau diomongin apa, kamu kan anak mama tetap ada rasa kangen ke bapak atau rasa identik dengan bapak tuh ada. Mau bapak kita tuh kayak apa, sifatnya menyakitkan kita, tapi gimana ya ngomongnya ya, itu kayaknya DNA salmon. DNA salmon. Tuh lihat tuh si Capricorn tuh, suami gue. Kok DNA salmon sih, yang orang lagi sedih-sedih DNA salmon. Ah, laki gue mah canda mulu. Orang lagi ini. Ah, gak seru lu, yang. Aduh, jadi DNA salmon tuh kan laki gue. Ya kecuali bapaknya semprul, tapi semprul bapak, anak tuh ada rasa. Gue kan dari bapak gue gitu loh, say, maksud Mamski. Aduh, nih lihat nih ya kebersamaan Ruben sama anak-anaknya. Kalau dibilang anaknya nggak sayang ayah, gue nggak percaya ya, gue nggak percaya. Oh ya, 0,1. Oke. Nih. Sedih ah. Oh, jadi sedih deh tuh. Untung laki gue bilang DNA salmon katanya. DNA salmon lah. Dan emang anaknya sedih deh ngeliatnya. Ya Allah, sesayang ini loh. Kayak bingung gitu loh, si ibu benci banget. Tapi bencinya nggak beralasan menurut gua. Duitnya banyak, Bo. Lancar duit. Aja. Sekarang kayak semuanya jelek duit. 13 tahun duit, kenceng duit masuk. Aduh, sampai glow up begitu, sampai glowing, sampai cantik banget, ya Allah. Sampai bisa dapat CEO. Dapat CEO. Sampai ada opa-opa mau, coba bayangkan. Ya, kalau janda nggak keurus. Aduh. Hah? Kalau janda nggak keurus sama CEO mau nggak? Gue tanya. Janda-janda gembeledes gitu mau nggak CEO? Gak bakal mau. Siapa yang bikin glowing? Ya pastinya mantan suami lah. Mencukupi semuanya. Duh, gue sampai merepet lagi gue. Ya. Mau minum kopi lagi nggak sih, guys? Ayah mau kopi? Oke. Kopi panas yang ini ya, yang ada bunganya ya. Yang cherry itu kan? Ada dong, aku beli. Udah ini, yang ayam suka nih. Oh, biasa aja. Ini loh, ini Ethiopia bukan sih? Sarapan roti nggak aku bikin. Oh, ini Kolombia. Hah? Apa yang? Udah aku masak. Aku udah kenyang tuh. Yang ini udah aku ini. Kenyangan. Kekenyangan tadi makan itu jemblem 2 itu kenyang banget. Ini Ethiopia nih. Ini suamiku suka yang Ethiopia nih, wanginya wangi cherry apa? Enak banget. Oke. Iya guys. Coba. Itu anak Ruben sampai kayak gitu tuh kangen banget itu sama papahnya itu. Waktu sama Ruben tuh perawatannya 40 juta. Iya. Nih, lu lihat nih. Gila nih guys, nggak kaleng-kaleng loh ngeratuin istri ya Ruben tuh, ya Allah, sampai kayak gitu aja masih kurang, ya Allah, ya Robi manusia nih. Kayak orang WM sebulannya 40 juta dan itu orang-orang masa sih selalu bilang sih cuma 40 juta. Ya soal ini gue lebihin 10 karena ada beberapa yang dia lihat sendiri. Mampus. 210 juta 980.127 rupiah.
Ini di luar biasa dan lain-lain. Di luar. Itu di luar listrik. Gila. Ini luar listrik. Iya. Listrik 55. 55 juta. Listrik 55 juta. Sebulan. Sekolah. Lebih banyak 65 atau berapa? Oke. Satu anak. SD satu anak. Belum konyol. Ya, udah lagi Tania udah minta semuanya tempatnya. Seru deh pokoknya. Gila, kasihan banget. Nggak ada lu ya mau bilang mau buka apalah, no. Sudah terlunasi semua tanggung jawab seorang bapak. Sampai untuk kehamilan aja diusahain banget. Mau bayi tabung whatsoever lah, yang penting punya anak cakep-cakep. Sempurna, semuanya sempurna. Dan harus diingat ya, pernah punya penyakit yang ganas banget di batang otak. Siapa yang ngobatin, bayar semua pengobatan di Singapura? Siapa? Itu. Udah Mamski puterin juga Viti kemarin. Bilang kehamilan Thalia, bapak siaga, suami siaga. Berarti confirm ya, kamu sendiri yang ngomong. Kamu akui. Jangan melupakan, menghilangkan jasa baik dari mantan suami. Kecuali memang mantan lu itu kagak bener gitu loh. Elunya tuh begitu cerai kayak janda gembel gitu kan. Gak terawat, gak glowing, gak glow up. Nah, tersiksa. Ada mental, kena mental atau apa. Ini kan enggak. Terpenuhi semua. Apa sih? Kok ini? Tiap gua ngomong serius, ku ini masuk tuh, lihat tuh. Ku ini. Ku ini mau apa? Iya, mau disayang mama. Nggak boleh mamanya live ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kok nggak boleh sih? Nah, kan mama mau live, mau punya uang shopping sendiri. Ya nanti mainnya kita. Jangan egois, nggak boleh egois. Nggak boleh, ya nggak boleh live tuh. Nggak boleh, dan nanti mainnya nanti, tunggu dulu. Ya Allah Tuhan, mau dimanja ini. Nanti aku ini ya, nanti mama main habis ini ya. Mama live dulu. Ya, nanti ya. Iya nanti kita main. Kamu tunggu dulu sini, bobo dulu sini. Bentar lagi mama, bentar lagi ya. Bentar mama kasih treat habis ini ya. Duduk situ, duduk dulu, tidur manis dulu, duduk manis dulu. Duduk manis dulu. Ini duduk manis dulu. Duduk sini, duduk manis, bobo sini. Bobo manis sudah. Dah, situ. Duduk sini, bobo sini. Bener-bener yang dia yang sebel banget sama live yang egois banget. Gue ini kok jadi orang egois banget ya, anak gue ini ya. Kopi, iya kopi. Aduh. Udah.
guys. Tahu gak sih guys, namanya anak tuh ya, gue makan gue nggak punya anak ya guys, tapi kan gue seorang anak ya, gue tetap aja loh, biar gimana pun itu gue nyari kelebihan dari bokap gue apa, kayak gitu guys gue. Oh gue tuh kayak gini dari bokap gue, kayak gitu. Biarpun misalnya ada banyak kekecewaan ya sama orang tua gitu ya, sama bapak gitu kan, karena bokap gue akhirnya nikah lagi gitu kan. Tapi biar gimana pun juga namanya anak tuh pasti nyari, ih gue kan kayak gini kayak bokap gue, kayak gitu. Oh gue kayak gini kayak mama gue, kayak nyokap, kayak gitu. Nggak bisa ngebuang. Emangnya mau mirip siapa? Kayak CEO? Ada mirip-mirip CEO. Lagi pula ya, belum nikah ya. Kalau namanya pacaran, belum tentu lagi nikah juga bisa cerai. Tetap aja jadi orang lain lagi, nggak kenal lagi. Kalau udah nikah mungkin setahun 2 tahun nggak cocok, cermek dia nikah sama orang, udah nggak jadi siapa-siapa lagi. Nggak jadi siapa-siapa lagi, namanya orang lain. Kalau bapak tuh mau sampai kiamat juga bapak. Gitu loh, ngerti nggak sih? Ya ada bapak sambung yang baik, ada. Tapi kan pada kenyataannya yang udah sering kita lihat, begitu udah cermai ya udah ada om 1, om 2, om 3. Nah, aduh capek deh. Ngerti nggak sih? Nggak usah dijor-jor, inilah anak. Orang anak masih punya bapaknya, masih hidup kok. Ayahnya masih ada. Mana ayahnya juga bisa nyari duit sampai miliar-miliar, gile. Perawatan aja, biaya-biaya yang lain aja sampai 200 juta lebih. Oh Allah. Ih, gila. Buset deh. Tuh sampai netizen pada berandai-andai, seandainya aku dapat 200 juta mamski katanya. Suami gua kokok pagi siang malam. Buset. Lalu netizen. Apa yang ngomong begitu? Netizen. Saking tuh berandai-andai pengen dapat 200 juta katanya. Iya, enak kan? Oh, bukan ya? Yang mana ya? Oh, ya udah, coba aku pakai yang satunya berarti. Enggak, ini buat apa aja? Itu kan yang Ethiopia, berarti yang Kolombia bener. Aku bingung antara Kolombia sama Ethiopia, coba ya. Kita harus punya catatan sendiri juga ya. Iya, bentar. Aku lihat dulu. Yang cherry yang mana sih? Sebentar ya. Kita punya untuk kita. Shanghai Extra Original. Bukan, ini Napoli. Nah, ini nih kayaknya nih. Oh, Kolombia deh kayaknya yang. Kolombia apa? Ethiopia enggak, kayaknya Kolombia ya yang rasanya cherry itu. Deh kayaknya Kolombia. Kolombia deh kayaknya. Coba ya, aku coba yang Kolombia ya. Itu ngerti nggak sih guys? Gila 200 juta ya Allah, diusahain ya. Coba, gue pengen tahu bisa nggak itu si CEO menggantikan itu yang 200 juta tiap bulan. Gue pengen tahu. Sumpah, kan sekarang kan baru masih kelihatan bagus-bagusnya aja.
Namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya guys. Ya kita lihat aja zaman dulu penampilannya, beda banget. Ya kan? Setelah udah diratukan, istilahnya udah di-upgrade ya. Istilahnya udah di-upgrade sayang. Ya ampun. Tiba-tiba pergi mati aja sono. Ih, itu adiknya juga pergi mati. Lupa ya dari zaman bahlaknya kayak apa dulu. Ampun deh. Untung aja jejak digital bisa kasih ingat. Bisa kasih paham. Bisa kayak nyentil gitu loh. Nah, lu lihat nih dulu lu gitu. Coba nggak ada jejak digital. Aduh. Oh, ini kayaknya. Coba lihat. Ini bukan. Sorry. Lah, yang mana sih ya? Udah nggak ada kali itu yang limited berarti yang mau. Iya, memang limited kan. Ya Allah, limited itu. Laki gue mau kopinya yang limited nggak ada lagi. Ya udahlah. Apa ya? Ayo mau yang ini apa yang Ini udah ini nggak apa-apa. itu aja ya? Oke. Mana tuh? Lupain enak. Iya. Lah, nggak usah ikut campur guys, nggak usah ikut campur, nggak usah nge-live lu. Nggak usah nge-live suruh anak orang pijet-pijet. Nggak usah ikut campur, nggak usah ikut campur. Nggak usah nge-live suruh anak orang. Ntar ya. Nih ya. Mana tuh? Biar lihat ya, biar lihat kenapa netizen geram, termasuk Mamski kenapa mengomentari. Karena lu udah display ke publik ya. Udah di live, udah dimasukin sosmed, beredar luas, bisa diakses semua orang. Hal-hal yang bikin orang-orang pada gemas. Ya. Tahu lu. Mana tuh tadi? Mana sih? Mana tadi? Tunggu. Mana dia? Mana sih? Udah di bawah banget tadi, bukannya gue kasih love ya? Mana ya? Mana sih tadi? Nih.